Bapak dan Ibu hadirin, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari PWN Sumatera Barat yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Baktiar MAG, dan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'd. Yang kita hormati dan banggakan, muliakan Bapak Bupati kita, Pak Eka Putra. Saya lihat Pak Eka ini luar biasa ini. Kita mengikuti perkembangannya dari wilayah itu Pak Eka. Menjelang Pak Eka akan maju dulu, minta restu dulu ke PDM. Ini ada Buya, ada Ibu Aisyah. Ketika sudah terpilih, belum dilantik, datang lagi ke PDM. 3 hari 2 hari menjelang akan dilantik, datang lagi ke PDM. Setelah dilantik, datang lagi ke PDM. Setelah datang ke PDM, sakit beliau ketua PDM, datang ke rumah sakit, kemudian ke rumah. Saya lihat Bapak dan Ibu, ini fenomenal Pak Bupati kita ini. Tempat-tempat lain jangan kita lihat. Inilah kekasannya tokoh kita Pak Putra Eka, Pak Eka Putra, Bupati Tanah Datar. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bang Afrizon sama Pak Hadi tadi, mewarisi dari almarhum Erdinansyah Tarmizi. Saya kira itu membuktikan sejarah yang membuktikan itu Pak Bu. Yang kita hormati dan banggakan juga pimpinan DPRD Kanda Anton, pimpinan daerah Muhammadiyah Aisyah Tanah Datar. Saya begitu sangat terharu, semangat yang disampaikan oleh Buya kita ketua PDM. Beliau dalam kondisi sakit, jatuh, semangat tidak pernah luntur. Dalam kondisi sakit masih mengurus Muhammadiyah. Berbeda dengan kita yang masih sehat tapi diamanahkan menjadi pimpinan, tapi amanah itu disia-siakan, malah dikhianati. Tapi beliau ini sungguh sangat luar biasa, dan saya tahu persis itu. Jadi kayak seperti tokoh kita, misalnya ada yang menceritakan tokoh kita itu almarhum Kasman Singodomejo. Saya pernah disampaikan itu dalam keadaan sakit, punya keteteran, apa namanya itu? Keteteran. Itu masih datang ke PP Muhammadiyah. Sama dengan Panglima Sudirman, dalam kondisi sakit itu kemana-mana dibawa. Jadi ini adalah sebuah inspirasi bagi saya. Ini sangat luar biasa inspirasi yang beliau berikan kepada kita yang muda-muda. Terima kasih Pak Yuliasman, tokoh kita ini. Kemudian pimpinan DHW Vokal IMM Sumatera Barat, apakah Dewan Tinggi, Dewan Pembina, Dewan Harian, yang baru saja dilantik DHD Vokal IMM, Bapak dan Ibu-ibu, para tokoh, para senior kita yang hadir pada pagi hari ini. Ketika Vokal IMM ini didirikan di Sumatera Barat, dulu pada waktu itu lahirlah ada sebuah tulisan, takwa melahirkan Vokal IMM, yang
sangat apa waktu itu Bang Musriyadi Musanif. Saya lihat tadi ada Bang Musriyadi. Ada. Bagi kelahiran vokal IMM Sumbar itu Bang Musriyadi itu termasuk salah satu di antara tokoh yang sangat memberi bantuan dari sisi aspek publikasinya itu. Bang Marhadi yang juga ketika itu terpilih menjadi sekretaris vokal IMM. Dulu Pak Bupati belum forum keluarga, tapi masih forum komunikasi. Kemudian waktu itu juga yang ikut membidangi lahirnya vokal IMM itu Nasrul A. Mana Nasrul A? Ketua panitia. Kalau Bang Marhadi untung saja tidak seumur hidup menjadi vokal IMM. Kalau almarhum Bang Ir mulai dari pertama sampai seumur hidup. Saya khawatirnya tadi Bang Afrizon jangan-jangan sampai seumur hidup pula jadi ketua vokal IMM. Jadi vokal IMM ini dia tidak merupakan bagian dari struktural yang ada di Muhammadiyah. Tetapi bagaimana tugas-tugas yang mungkin itu tidak dilakukan oleh Muhammadiyah, tapi vokal IMM lah yang mesti masuk ke ranah yang seperti itu. Oleh karena vokal IMM ini di Muhammadiyah walaupun tidak di struktural, tapi vokal IMM harus mewarnai Muhammadiyah. Ini ada fenomenal sekarang ini Bapak dan Ibu. Ya karena saya membidangi LPCR ya, Lembaga Pengembangan Cabang Ranting Muhammadiyah. Saya sudah keliling hampir seluruh Sumatera Barat ini Pak Bu. Ranting dan cabang kita itu sebagian besar itu mengalami kelumpuhan. Bang Afrizon yang juga menjadi wakil ketua yang membidangi LPCR sebelumnya itu sangat tahu persis bagaimana kondisi cabang ranting kita. Kita berharap dari wilayah pimpinan persyarikatan, walaupun ada aspek-aspek yang mungkin itu tidak digarap oleh Muhammadiyah, vokal yang menggarap, tapi yang satu ini saya kira ini ujung tombak pergerakan Muhammadiyah itu ada di ranting dan cabang. Kita sangat berharap kepada vokal IMM untuk ikut menggairahkan kegiatan ranting cabang itu. Kalau belum ada ranting di situ di tempat tinggal kita dirikan cabang ranting. Karena ini basis pergerakan Muhammadiyah. Itu yang kemudian misalnya disampaikan oleh ketua vokal DHD vokal Tanah Datar tadi itu, kalau mau kita kuat ke depannya, saya kira ranting itu harus kita perkuat. Itu satu. Yang kedua, ke depan tantangan ini semakin hari semakin besar. Vokal IMM akan diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan yang ada hari ini, karena bahagian dari Muhammadiyah. Apalagi besok 2024 sudah dekat. Suka atau tidak suka, vokal IMM paling tidak individu-individunya akan bergerak ke arah sana. Tokoh-tokoh kita yang memiliki fashionnya di politik, kalau dari sekarang ini tidak kita dorong kuat, tidak ada daya pendorong, maka tentu kita akan kehilangan tokoh nantinya. Bagaimana ke depan, vokal IMM dari sejak sekarang ini sudah melakukan pemetaan dan mendorong kuat. Karena prosesnya sudah hampir jalan ya. Sudah hampir jalan, partai politik juga sudah proses verifikasi aktual beberapa bulan ke depan. Setelah itu akan terjadi pendaftaran para bakal calon anggota DPR, DPRD, DPD dan sebagainya itu. Jika hal ini tidak ada daya dorong yang kuat dari vokal IMM,
maka tentu kita akan kehilangan tokoh yang akan duduk, karena kedepannya memang kelihatannya kekuasaan itu tidak bisa diabaikan oleh Muhammadiyah. Seperti yang sekarang ini, kita hadir di sini karena ada tokoh kita, Pak Eka yang menjadi bupati. Kalau tidak, belum tentu. Sering juga kita sampaikan di mana-mana, gedung dakwah Muhammadiyah yang ada di Sawahan itu tidak akan ada kalau tidak ada tokoh-tokoh kita yang memperjuangkannya di anggaran APBD. Ini di periodenya Bang Marhadi dulu dan kawan-kawan seluruhnya. Ini sangat penting kita daur ulang kembali ke depan. Ini harus kita lakukan. Di dalam salah satu bait dari marsnya IMM tadi itu, bahwa IMM akan menjadi pewaris tampuk pimpinan umat nanti. Saya kira Bapak dan Ibu, ini sudah perlu dievaluasi bagi adik-adik kita di IMM. Apakah memang pewaris? Kalau pewaris itu kan ditunjuk. Sekarang ini tidak saatnya itu lagi, direbut. Kalau jadi pemimpin umat sekarang harus direbut. Tidak ada yang titisan dari atas sekarang lagi. Yang titisan dari atas itu kerajaan, bani, baru ditunjuk. Sekarang walaupun ketua vokal IMM kan tetap saja direbut. Ya Pak, ada juga direbut itu. Apalagi kalau seperti Pak Eka Bupati, itu direbut habis-habisan, baru dapat. Kalau tidak ada semangat fastabiqul khairatnya. Kalau hanya titisan dari atas ke bawah. Sama dengan hal-hal yang lain juga mesti harus direbut untuk kondisi sekarang ini. Karena kulturnya sudah berubah. Paradigma kehidupan bangsa dan negara kita ini sudah berubah. Oleh karena itu harus kita lakukan perubahan juga. Saya kira demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.